Oke, kembali lagi dengan saya Iwan Delano. Pras. Woi, apa nih? Ini channel bareng ya. Lu jangan bajak-bajak nih. Kalau lu bajak-bajak gini, kalau semua orang bajak kayak lu, negara ini nggak maju-maju. Oh, benar juga. Hari ini kita akan bahas apa? Bahas ini ya, kita bakal bahas ya itu tadi. Kapan Indonesia maju? Oke, kapan? Sebelum itu opening dulu nih. Lu bajak aja sih. Oh, sorry. Kita ulang ya. Kita ulang. Oke, selamat datang kembali di G32 Podcast. Oke, kali ini teman-teman kita bakal bahas tentang kapan Indonesia maju. Benar. Oke, tapi tenang aja, kita di sini nggak bakal melakukan sara dan ujaran kebencian, tapi di sini benar. kita memberikan opini kita tentang kapan Indonesia maju gitu. Benar. Dan apa sih yang harus kita lakukan sebagai masyarakat untuk mendukung pemerintah agar ya bisa membawa negara ini ke masa kejayaan loh. Benar sekali. Bahasa gue udah kayak ini ya. Keren sekali. Aduh, tapi tenang aja teman-teman, kita di sini benar-benar sebisa mungkin kita nggak melakukan sara dan ujaran kebencian karena itu tidak penting sebenarnya. Yang lebih penting ya sikap kita bersikap baik kepada tujuan itu gitu. Oke, kita mulai ya. Dari apa dulu nih? Kita dari segi masyarakatnya. Iya, dari masyarakatnya. Menurut lo masyarakatnya? Masyarakat, maksudnya masyarakat idealnya atau gimana? Ya, masyarakat ideal Indonesia bagaimana yang supaya membawa negara kita lebih maju? Supaya membawa negara kita, menurut gue masyarakat kita itu yang sekarang ya, sekarang ini masih gimana ya, masih senang ikut campur dengan urusan orang lain. Maksudnya gimana ya? Misalkan lu nggak punya urusan sama seorang nih, tapi lu pengen ikut campur gitu. Oh iya, benar. Tapi sering dengar. Sering gitu kan, sering lihat bahkan. Nah, tapi menurut gue idealnya sikap masyarakat di negara maju itu yang pertama, dia nggak mau ikut campur yang bukan urusannya. Benar, individualis. Bukan individualis, mereka peduli. Cuma kalau bukan urusannya, nggak ada kepentingan di situ, yang nggak ikut campur gitu. Benar. Cuma di sini yang paling penting menurut gue adalah ketertiban. Gak usah dulu kita mengikuti ketertiban yang berat-berat, yang harus bayar pajak dan segala macam. Bayar pajak pasti harus ya. Cuma pasti harus. Gak usah lah kita ini dulu, perhatikan dulu yang berat-berat. Kalau mau jadi negara maju, kita harus merubah mindset kita dulu. Benar. Pola pikir dari yang misalkan kita tidak tertib menjadi lebih tertib dan lebih baik lagi. Contohnya apa? Ya mulailah dulu dari hal yang kecil, paling sederhana dan paling umum. Membuang sampah. Iya, membuang sampah pada tempatnya. Kita nggak bakal jadi negara maju kalau masyarakatnya aja masih nggak tertib gitu. Benar. Ya kan? Kan gambaran masyarakat yang tertib itu menggambarkan suatu gimana ya? Suatu negara yang tatanan negara yang baik gitu. Ini kita nggak bicara pemerintahan, kita cuma bicara masyarakatnya dan diri kita sendiri ya. Gini, kalau kita mulai dari hal kecil saja, kebersihan, nggak usah di lingkungan yang lingkup besar, di rumah kita aja dulu kebersihan. Dimana kalau kita itu buang sampah ya pada tempatnya. Terus kalau punya tempat sampah lebih dari satu misalkan, ya kelompokkan tempat sampahnya. Tertiblah dulu buang sampah ya kan. Misalkan nggak ada tempat sampah nih, lu di tempat umum nih nggak nemu tempat sampah, ya simpan aja dulu. Iya, dikantongi aja dulu sampahnya, kalau menurut gue ya. Karena itu yang gue lakukan semenjak dulu gitu, kalau nggak salah gue dari SMP udah melakukan itu ya, meskipun kadang-kadang gue agak hilap juga kadang-kadang. Benar. Gimana ya, kadang kan ada yang sampah basah. Nah, masa gue kantongin kan? Benar juga. Biasanya gue cari tempat sampah, kalau nggak ada ya cari alternatif lain biasanya. Tapi sangat jarang gue lakuin untuk hal-hal yang seperti itu. Biasanya gue kantongin gitu sampah itu. Sampai gini, gue kan seneng makan permen. Kalau sekolah dulu itu gue sampah kalau nggak nemu tempat sampah itu gue kantongin kan. Nah, kadang-kadang lupa buat buang ke tempatnya kalau udah sampai rumah. Nah, kadang-kadang itu kecuci. Sampai permen itu kan kecuci, jadi masuk ke mesin cuci sampai mesin cucinya itu rusak. Ya jadi ya tertiblah dulu, intinya tertib dulu ya, mulai dari hal kecil, dari ya masalah buang sampah tadi. Sisanya tinggal mengikuti. Kalau kita udah tertib hal kecil, gimana hal besar, pasti kita lebih mudah ya kan untuk mengikuti, karena sudah terbiasa mengikuti hal-hal kecil. Nah, terus menurut lu gimana nih?
yang kedua menurut saya penyebab masyarakat Indonesia gak maju-maju, yang kedua merokok. Kenapa jadi merokok? Merokok itu kan bukan hal-hal yang buruk ya. Kan merokok itu dapat menyebabkan kanker, berbagai macam penyakit akan menyerang tubuh kita. Kan negara-negara maju juga banyak yang merokok nih. Ya menurut saya Indonesia kan sebagai negara ya bawah miskin. Bukan, Indonesia itu bukan negara miskin ya. Iya, berkembang. Iya. Nanti dia Iya. berkembang ya. Menurut saya dikurang-kurangi lah masyarakatnya untuk merokok. Kan uang rokok bisa dialokasikan dananya ke anak-anak sekolah, Ke sekolah anak Iya. gitu ya, dan dapat lain-lain. makanan yang lebih baik. Oh, untuk meningkatkan kualitas hidup. Cuma Iya, masalahnya kualitas gini. Kalau kita itu membeli rokok atau apapun produk ya, itu kita secara tidak langsung juga memberikan kontribusi kepada negara loh. Kan di dalam produk itu sebenarnya ada pajaknya. Oh benar. Ya semua produk pasti ada pajaknya. Nah itu sebenarnya memberikan kontribusi kepada negara. Cuma ini kan kalau menurut lo rokok itu lebih gimana ya, membuat Negatif. kenapa jadi negatif? Kenapa tuh? Rata-rata rakyat Indonesia yang kelas menengah ke bawah hampir merokok 1 bungkus sehari. 1 bungkus sehari ya. Jika dialokasikan 1 bungkus berapa? 20? Satu bungkus mungkin 15 sampai 20 ribu 15 sampai ya. 20 ribu benar-benar. Jika ditabung dalam 6 bulan 6 bulan itu sudah kita lumayan bisa loh. kredit rumah. Iya bisa kredit Kredit rumah rumah. ya. Iya bisa nyicil rumah. Bahkan bisa nyicil Bener mobil. juga. Iya ya. Gue baru kepikiran nih. Itu Baru mungkin kepikiran, salah satu salah satu ya, mungkin salah satu solusi. Misalkan kalian merasa kapan ya gue punya rumah ya. Nah, Tapi kalau benar-benar. lu ngerokok ya coba aja kurangin Berhenti. ngerokoknya kurangin gitu. ya benar. Ya kalau nggak bisa berhenti ya kurangin dulu sedikit demi sedikit gitu, karena kalau langsung berhenti itu agak susah juga kan. Susah. Katanya juga bahaya juga kalau langsung berhenti kalau ngerokok. Jadi kurangin sedikit demi sedikit aja Sedikit. supaya kalian bisa dapat rumah teman-teman. Benar. Buat masa depan juga. Buat masa depan iya. ya benar. Buat anak cucu. Anak Ya, cucu. bener. Gue nggak kepikiran sih. Ya meskipun gue kepikiran gitu juga masalahnya gue nggak ngerokok gitu. Gue sudah berhenti rokok. Iya. Kalau lo ya mau banyak tabungan nih. Iya. Ya sampai lu bisa alhamdulillah ya sekarang. Alhamdulillah sudah berhenti. Ya. Sudah berhenti dan ada kemajuan gitu. Ada kemajuan karena gue sadar sendiri. Iya. Bener juga ya. Saya Dampaknya terus-terusan. positif juga ya. Benar. Berhenti ngerokok itu. Nah itu teman-teman. Ya ini sebenarnya referensi aja, nggak harus berhenti karena kan merokok itu bukan hal yang dilarang juga. Benar. Ya. Tapi kan ya kalau kalian, ya itu tadi ini ide dari si Iwan gitu. Bener juga ya, gue baru sadar nih. Terus apa lagi lu ada? Menurut lo? Kalau gue itu ini kan kita bahasnya tentang sifat apa yang bikin negara ini bisa maju. Sifat apa ya sebagai masyarakat ya? Lebih peduli lah. Maksudnya lebih peduli itu jangan. Oh iya benar-benar. Menunggu viral dulu baru kita mau mendengarkan dan melihat. Enggak maksud gue itu gimana ya? Lebih peduli itu gimana ya? Gue nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata nih. Lebih peduli itu bukan artian kita misalkan di sosial media nih kita lihat apa kita komen langsung, nggak. Maksudnya kalau kita nggak berkepentingan dan bukan kapasitas kita buat komen, nggak usah gitu. Tapi kan misalkan kita punya kapasitas buat komen, kita komen cuma dengan masukan yang baik, bukan hujatan, bukan hating apa gitu. Misalkan nih ada nih orang misalnya di sosmed viral gitu. Viral tapi yang negatif misalkan. Negatif. Kita sebagai masyarakat tuh harus cerdas, jangan langsung dihujat habis-habisan. Oh ini gila nih kok gini, nih dasar ini jangan kayak gitu. Itu mereka malah tambah menjadi-jadi nanti ya benar. Tapi kalau menurut dia komennya seharusnya kayak masukan atau ya seharusnya dikurangin lah kayak gini. Misalkan kita komennya misalkan dia misalkan dia berlaku negatif misalnya, komen aja ya seharusnya jangan kayak gini lah, nggak ini kan kamu dilihat banyak orang gitu ya kan. Baik kan, malu. Atau kalau nggak kompak aja semua, nggak usah komen. Iya benar-benar Nggak usah komen. Jadi dia yang nggak dapat attention gitu, nggak dapat perhatian. Jadi dia orang seperti itu caper. Iya rata-rata orang yang viral hal negatif tuh biasanya ya mereka cari perhatian aja gitu, buat di komen. Dia nggak peduli, ya buat dia nggak peduli
komen negatif atau positif, yang penting viral aja. Viral, benar. Ya setidaknya kita harus cerdas lah, karena masyarakat yang maju itu ya masyarakat yang cerdas. Benar. Tidak gimana ya, tidak menghakimi dan tidak gimana ya, tidak menghakimi orang dan tidak ambil gimana ya, tidak memakan lagi, tidak mengambil informasi mentah-mentah gitu. Cari aja dulu, cari informasi yang benernya gimana, didalami dulu. Ya didalami dulu, baru di misalkan kalian punya pendapat baru dikasih pendapat dengan referensi biar kalian aman juga sih sebenarnya, ya kan. Iya. Terus kalau menurut lu ini apa? Yang kedua menurut gue, yang keempat kan nih. Iya kan keempat. Kedua menurut lu, keempat menurut kita. Oh iya benar tadi. Iya kan? Oke, yang kedua. Rata-rata penduduk Indonesia mempunyai anak lebih dari 2 yang sudah diprogram oleh pemerintah. Dari dulu tuh. Dari dulu sudah. Sampai sekarang gue lihat di jalan-jalan masih lebih dari 2. Maksud lu program KB itu nggak berjalan dengan baik? Iya benar. Masih belum berjalan dengan baik. Kalau nggak salah ya program KB itu udah tahun 19 berapa gitu. Ini ya. Semenjak uang itu masih 5 rupiah. Kan ada tuh di 1000. Uang 5 rupiah itu belakangnya kan bukan gambar Pancasila. Kalau sekarang kan Pancasila. Iya. Yang dulu tuh gambarnya KB. Iya. Keluarga berencana. Ya buat ini buat mempromosikan KB itu. Jadi di uang itu ada ini. Gue ada kok uang 5 rupiah. Satu-satunya lagi ada gambarnya KB. Nanti kami perlihatkan. Perlihatkan gimana? Oke. Ya kenapa lu membahas masalah KB ini? Menurut gue kan rata-rata rata-rata pekerjaan orang Indonesia, buruh ataupun petani, kelas menengah ke bawah, jika mempunyai anak lebih dari 2, secara praktis anak ketiga kebutuhannya pasti akan berkurang. Benar juga ya. Ada yang rela untuk tidak sekolah demi adik-adiknya sekolah. Ada yang rela bekerja padahal umurnya belum ini ya. Benar. Belum ya, seharusnya dia tuh belajar, cuma dia udah bekerja. Benar. Terus apalagi? Biasanya kan masyarakat kita ini yang menengah ke bawah ya, kan mayoritasnya katanya, gue nggak tahu nih. Mayoritas ke bawah itu gajinya berapa sih per bulannya? Hampir sekitaran 1.500.000 maupun 2 juta. Itu yang sering kita lihat ya. Kita dengar. Cuma UMR-nya itu sebenarnya di tempat kita sendiri itu 2.600.000-an. 2.600. Cuma banyak yang di bawah itu ya ternyata. Banyak yang di bawah, banyak sekali. Iya. Karena kita nggak asal ngomong nih, karena kita juga pengalaman gitu. Pengalaman. Gaji kita itu dulu waktu kita masih kerja sama orang lain tuh gaji nggak nyampe 1 juta. Benar, sampai 1 bulan ya. Kerjanya itu 12 jam loh. 12 jam dalam 6 hari kerja lagi. 6 hari kerja, bayangkan kalian. Aduh. Tuh sebenarnya konsumsi kita 1 hari aja kita beli bensin 20.000 anggap, karena kita di Banjar kan 1.000 sungai. Nah jadi nyebrang peri 1 kali nyebrang itu 2.000 mata lu 2.000, 5.000. Gue pernah. Itu kan sungai kecil. Sungai sungai gede. Sungai Barito gue. 5.000. 5.000. 2 kali 10.000. Iya kan? Iya. Jadi 30.000. Oke. Harus makan kan dalam 1 hari. Harus makan minimal 3 kali sehari. Ya, kan 3 kali sehari. Kalau kerja gue cuma 1 kali sehari. Jadi 40.000 sehari. Sehari itu 40.000. Gaji gue di bawah 1 juta, enggak nyampe 1 juta. Pokoknya di bawah 1 juta, enggak nyampe 1 juta. Bayangkan kamu punya anak. Ya bayangin gue punya anak, enggak bakal bisa. Enggak bakal bisa kan? Enggak usah punya anak deh, enggak usah punya anak. Punya istri aja. Istri gue nggak bisa makan. Benar. Iya kan. Makanya itu. Untung saja kita jomblo. Ya untung jomblo ya. Untung jomblo. Iya. Kenapa menurut lu kesadaran akan program KB itu harus diinikan lagi? Menurut saya SDM, sumber daya manusia, SDM Indonesia kualitasnya masih di bawah standar negara maju ya. Di bawah maju. Ya. Ini bukan kita menghina ya. Bukan ya. Cuma kita mengatakan apa yang kita alami gitu. Iya benar. Apa yang kita alami. Kalau sumber daya alamnya memang melimpah. Kita melimpah. Indonesia ini ada negara paling seksi menurut gue ya. Paling seksi. Maksudnya
dia punya banyak sumber daya alam gitu. Itulah yang menarik bangsa-bangsa luar, bangsa-bangsa asing Korea, Amerika masuk ke sini gitu, berinvestasi gitu ke Indonesia karena Indonesia ini negara yang kaya. Cuma saja nih orang-orangnya, maksudnya masyarakatnya, ya kualitas SDM-nya nggak bisa mengimbangi itu gitu. Ya, benar. Untuk mengelola sumber dayanya. Ya, untuk mengelola sumber dayanya. Nah itu sebenarnya kalau aja masyarakat Indonesia ini lebih sadar, ternyata negara kita ini negara kaya, kita tuh harus yang namanya memanfaatkan cara memanfaatkan sumber daya ini gitu, agar kualitas hidup kita juga lebih baik sebagai masyarakat, ya kan? Benar kan? Terus lu opini lu apa nih, kita ganti-gantian aja. Oke. Opini gue banyak, harus SDM Indonesia harus tingkatkan lagi skill. Oh iya kan gue teringat satu hal. Apa itu? Kan gue itu lulus sekolah tahun 2018. Oh iya benar. 2018 ya. Lu nggak ingat tahun lulus lu sendiri ya? Lupa. Gue itu lulus tahun 2018 ya. Habis gue lulus itu sebenarnya gue pernah melamar. Bukan melamar sih. Pernah pengen ikut kerja dulu di kebun sawit. Setelah lulus langsung pengen kerja ke kebun sawit, tapi gue gini agak worry. Kenapa kalau gue kerja di sawit sebenarnya gimana ya? Gue abis sekolah kan kerja di kebun sawit. By the way, bekerja di kebun sawit itu juga lumayan hasilnya ya. Gue bakal selamanya ya kerja kayak gitu jadi buruh gitu. Nah, terus gue berpikir gimana caranya agar biar gue ini bisa bekerja nggak jadi buruh mulu gitu. Jadi gue memutuskan ada satu lembaga di bawah Direktorat Ketenagakerjaan, itu namanya Balai Latihan Kerja, itu di setiap daerah ada ya, BLK singkatannya, dan websitenya pun terbuka, gratis lagi. Bukan hanya gratis tapi kita diberi uang lagi. Bagi kalian yang ingin daftar silahkan. Ya, kalau sekarang gue nggak tahu nih buka atau enggak musim-musim corona kayak gini ya. Nah, waktu itu kan gue daftar dulu, cuma yang daftar ini banyak kan, jadi nggak langsung lulus gitu. Nah, BLK ini apa sih? Nah, BLK ini adalah wadah untuk ya balai latihan kerja. Meningkatkan skill. Ya, meningkatkan skill. Misalkan kita nggak punya skill di satu hal, misalkan multimedia nih, kita nggak punya skill, cuma kita punya minat di multimedia, kita coba aja daftar dulu di balai latihan kerja, karena dia lengkap. Pokoknya semua yang dibutuhkan dalam pelatihan ya memang mereka sudah tersedia dan selalu di-upgrade sama mereka. Nah, waktu itu kan gue pertama itu multimedia, terus gue nggak masuk karena yang daftar aja sudah hampir 1000 orang. Sedangkan yang dicari cuma 16 loh. 16. Iya, 16. Banyak banget saingannya. Terus gue daftar lagi desain grafis. Nah, terus desain grafis nggak masuk lagi karena banyak lagi. Terus nah ini yang terakhir nih, karena gue minat juga. Tadinya nggak masuk gue. Tadinya nggak masuk lagi pas gue tes, karena gue ini punya masalah buat baca gitu. Iya, kan soalnya itu 100 harus selesai dalam waktu 1 jam. Wow. Lu tahu sendiri kan gue bacanya lambatnya kayak apa gitu. Nah, di sini gue waktu itu daftar bahasa Jepang. Kenapa bahasa Jepang? Karena gue dulu itu punya cita-cita, bahkan sampai sekarang sih sebenarnya, pengen kerja ke Jepang. Ya mungkin jadi buruh di sana statusnya, cuma di sini tujuan gue ya pengen belajar gimana sih masyarakat Jepang itu bekerja, etos kerjanya orang Jepang katanya paling tinggi di dunia. Oh iya, benar-benar. Kan bisa kita bawa ke negara kita. Iya, nanti ini kan 3 tahun biasanya kan magang di Jepang itu. Nah, nanti kalau gue 3 tahun terbiasa dengan pola hidup masyarakat Jepang misalkan, gimana tertibnya, etos kerjanya gimana, pas gue pulang otomatis gue bakal terbiasa membawa gaya hidup yang di sana gitu. Pola hidup di sana kan. Pas gue pulang ke sini, at least dengan ilmu yang gue dapat di sana dan modal yang gue dapat dari sana juga kan, karena kursnya beda juga kan. Iya, benar. Nah, jadi gue berpikirnya setelah gue pulang dari Jepang waktu itu ya, gue punya modal dan bakal buka usaha sendiri waktu itu gitu. Makanya itu gue mengikuti yang namanya itu tadi, balai latihan kerja bahasa Jepang gitu. Dan gue merasa beruntung banget tuh masuk kemarin, padahal gak masuk sebenarnya, ada yang mengundurkan diri dan alhamdulillah gue masuk. Nah,
Dan kenapa saat ini? Apakah gue sudah ke Jepang? Enggak kami sebenarnya. masih di Karena kemarin tuh ya, pas kita mau ini ya corona gitu. corona, Jadi ada pandemi menghalang. lagi. Iya makanya menghalang. Gue nggak tahu tapi gue berharapnya tetap bisa ke Jepang ya meskipun Amin. jalannya beda ya. Nah seperti itu teman-teman. Gitu. Kalau lu apalagi nih program KB ya, masih di program Masih KB. program di KB kita. Ya, kenapa menurut tuh program KB ya? Kalau program KB ini berarti menyinggung juga masalah banyak anak banyak Banyak rezeki. dengan punya rezeki. Iya. Pepatah. Ya gimana tuh? Dahulu kala. Ya, pepatah ya. Menurut gue pribadi, Hah? pepatah itu gak berlaku lagi di zaman sekarang. Iya, kenapa tuh? Kalau di zaman dulu kenapa? Di zaman dulu kan lebih banyak lahan untuk digarap. Heeh. Jika kita mempunyai banyak anak, secara praktis kita akan punya banyak tenaga kerja untuk menggarap lahan Oh, tersebut. jadi nggak perlu mengeluarkan uang, nggak perlu perlu. mengeluarkan uang buat ini ya, bayar orang ya. Bayar orang buat lagi, garap. benar, Iya, iya. benar-benar juga. Tapi sekarang lahan pertanian sudah sempit, Iya ya, sudah sempit digantikan oleh pabrik, digantikan oleh pabrik, perumahan, ya kan. benar. Ya kalau kita banyak anak ya susah juga karena kita nggak punya lagi lahan nih. Mungkin punya cuma sedikit aja sedikit. gitu. Iya benar Benar. juga. Ya misalkan dulu punya anak ya 10 sampai 12 ya nggak masalah Nggak ya. masalah, no problem. No problem ya karena Benar. ya bisa bisa bantu ke ladang gitu. digunakan. Ya benar-benar juga ya. Jujur aja kalau nenek gue itu anaknya 12. Oh, 12. Tapi kan dulu ya di zaman dulu ya masih dulu bisa masih buat bisa. garap lahan. Kalau sekarang anak 12 itu kecuali lu gimana ya? Kecuali lu punya lebih lah gitu. Lebih Ya misalkan lu udah mapan gitu ya. Punya usaha yang bakal lu warisin ke anak-anak lu. ya benar-benar. Nah, itu Usaha, baru bisa punya anak lebih mungkin banyak. bisa. Karena kita nggak cuma mikirin kita aja gitu. Kita oke lah, kita anggap kita mikirin kita aja. Gue punya anak 5 misalnya. Ya benar. Kita nggak mikirin anak kita nanti punya anak berapa gitu. Nah, Anggap aja terus- mereka terus punya anak masing-masing 2. Jadi berapa udah? 5 dikali 2 10. 10. Ya Tambah kan? sempit dunia dah. 10. Gitu punya anak lagi 2. Banyak ya kan? Ya itulah program KB itu sebenarnya memikirkan buat masa depan kita Masa juga depan, ya, benar gitu. juga. Ya kita nggak menolak misalkan kita diberi rezeki anak lebih dari 2 ya kan. Cuma kalau kita punya kemampuan, punya ini ya ikutilah saran pemerintah untuk itu. Benar. Ya karena ya ini ya Buat kita sendiri. buat kita pemerintah. sendiri Ya, gitu, buat kita masa sendiri. depan, buat anak-anak Iya. kita sendiri ke depannya gimana gitu. Ya menurut gue begitu. Kalau lu gimana nih? Ya sependapat gue sebenarnya. Ya sependapat ya. Terus apalagi nih, faktor apa lagi nih yang pengen lu omongin? Kalau gue banyak sih ya. Kalau masyarakat kita sekarang, bukan masyarakat kita sekarang ya, ini yang gue kenal ada temen gue. Dia tuh skeptis banget orangnya. Seperti apa itu? Skeptis gimana ya? Dia tuh selalu memandang negatif apa yang ada di negeri kita ini gitu. Padahal dia itu hidup di negeri kita, sekolah di negeri kita, dapat biaya di negeri kita. Maksudnya kan sekolah itu kan gratis. Iya, benar. Iya kan? Sekolah sih. Lu ke negara lain belum tentu lu dapat sekolah Belum tentu gratis, gratis, benar. dapat Iya. dapat tunjangan apa dan segala macam, dapat BPJS belum tentu Belum ya tentu, kan? iya, Belum benar-benar tentu. juga. Dia pernah bilang gini. Gimana ya? Ini sebenarnya salah satu contoh yang nggak baik sebenarnya ya. Karena mungkin dia sering ya buka sosmed yang sosmednya itu grupnya isinya ya orang-orang skeptis semua mungkin ya. Dia membanding-bandingkan baik dan buruknya. Cuma kalau kita kan lebih netral aja membandingkannya ya. Kalau dia yang membandingkan dengan contoh baik di negara lain, negeri lain dibandingkan dengan contoh buruk di negeri kita ya jelas negeri kita Jelas timpang. ya timpang ya kan menurut karena dia membandingkan hal itu. Sebenarnya hal baik itu banyak kok di Banyak, Indonesia ini ini banyak. hal baik itu banyak. Lu gini menurut gue ya bersyukur kita hidup di Indonesia, lahir kita lahir aja sudah diberikan hak gitu. Diberikan hak punya agama ya kan, memilih agama. Di negara lain kan belum tentu, apalagi negara-negara garis keras ya kan. Benar, belum tentu negara-negara ya, garis benar. keras itu mengizinkan kita, memberikan kita hak buat milih agama. Kalau di Indonesia jelas kita diberikan hak karena Pancasila aja udah menentukan itu ya kan. Sila-sila itu sudah menentukan ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama tuh lu bebas milih kepercayaan apa aja yang diakui di Indonesia gitu. Ya itu salah satunya, kita baru lahir aja udah diberikan hak gitu Hak, di benar. Indonesia.
terus kita beranjak besar gitu ya kan. Dewasa. Kita diberikan namanya pendidikan. Taman kanak-kanak gratis, sekolah dasar gratis, SMP gratis, SMA gratis. Kecuali Mau kuliah bisa dapat beasiswa. iya benar. Ya bisa dapat beasiswa kalau kalian mau ya klaim itu gitu sebenarnya. Pengen sedikit repot tuh bisa dapat beasiswa sebenarnya. Nah, itulah menurut gue hal positif di Indonesia ya, meskipun sistem pendidikannya masih Di bawah standar. bukan di bawah standar ya, maksudku bagus, sistem pendidikannya bagus, cuma menurut gue kurang efektif aja. Kenapa? Nah, di sini gue gimana ya, ini ntar malah menyinggung lagi ya. Enggak lah, Enggak usah gini. bukan enggak nyinggung lah, mungkin ini salah satu masukan aja, Masukan saran. ya, saran dari kita ya. Pendidikan di Indonesia ini sistemnya kalau sistem belajar mengajarnya sudah bagus, yang Kak 13 nih kan mahasiswa disuruh cari tahu sendiri dulu. Misalkan diberi soal dulu, misalnya diberi satu apa nih, coba cari tahu tentang sejarah ini misalkan. Nah, kita disuruh cari tahu dulu, terus kita bahas. Nah, baru misalnya kan gurunya menjelaskan. Nah, cuma masalahnya di sini waktunya, jam belajarnya. Iya. Kalau kita kan jam belajar di sini kita masuk jam 7. Jam 7 terus jam 7.15 itu udah lonceng, udah ditutup gerbang ya kan. Kita pulang jam setengah 5. Nah, itu kita istirahat 2 kali 15 menit sama 20 menit ya. Nah, kenapa gue di sini kita istirahat 2 kali atau 3 kali sih? 2 kali ya, 2 kali. Nah, gue udah lupa. Pagi dan siang. Nah, Sholat zuhur. kenapa gue kurang setuju dengan waktu belajar yang panjang? Karena bukannya gue malas belajar, bukan. Cuma kalau kita belajar dalam waktu yang panjang, akademik aja misalkan, itu kita nggak punya waktu lagi buat mengembangkan yang namanya hobi kita. Kan semua orang punya hobi dan minat masing-masing ya kan. Oh iya benar juga ya. Kalau kita belajar aja misalkan dari jam 8 sampai jam setengah 5 belajar aja, otomatis kita udah capek. Kalau pulang udah capek kan. Benar juga. Ya kan, kita nggak punya waktu lagi buat melakukan hobi kita ya. Mungkin ada beberapa orang yang ya udah pulang misalkan bisa melakukan hobi mereka, tapi kan nggak semuanya gitu. Nggak semuanya. Nah, menurut gue ya kalau pengen ini ya dikurangi waktu belajarnya, nggak apa-apa di sekolah aja gitu. Misalkan nggak apa-apa pulangnya tetap jam setengah 5 misalkan. Cuma waktu belajar akademiknya itu dikurangi. Terus non akademiknya. Iya, non akademiknya misalnya seperti aktivitas ekskul dan klub, nggak cuma ekskul ya, cuma terus terbuka gitu. Terbuka buat misalkan ada siswa yang mengajukan pengen buka klub apa gitu misalkan. Nah, terus diberikan fasilitas, nggak usah fasilitas yang neko-neko, misalkan diberikan ruangan aja gitu. Ya, ruangan. Terus mungkin terus nih kan anggaran lagi buat bikin ruang. Maksud gue kayak gini, kan ada ruang kelas tuh. Nah, kan ruang kelas bisa dibuat sebagai ruang klub. Oh iya benar. Kan setelah jam pelajaran akademik kan. Nah, misalkan ada yang suka misalkan game kan. Sekarang kan game juga menjanjikan e-sport kan. E-sport. Buka klub e-sport misalnya di sekolah. Siapa tahu kan nanti bisa ikut lomba, mengharumkan nama sekolah juga kan. Ya, nah itu sebenarnya buat mengembangkan hobi. Mungkin nanti ada yang komen, ntar kan ini malah asik nge-game gak belajar. Mungkin pasti ada yang komen di situ. Pasti ada. Tapi kan kita ambil positifnya di sini. Ya di situ kan gue bilangnya ya ada yang mengawasi sebagai guru. Jadi nggak dibebaskan segala macam dilepas tangan. Tapi ya ada penanggung jawabnya. Itu menurut pendapat gue sendiri ya. Mungkin setiap orang bebas beropini. Ya kan, opini gue, pendapat gue dan saran gue. Nah, mungkin ada yang nggak setuju ya silahkan di komen gitu, karena kita ya balik lagi koreksi ya, kita minta koreksi gitu. Terus menurut lo apa? Gak ada ya? Ya berarti buntu ya. Sama. Lu buntu ya, buntu. Enggak. Gue masih ada beberapa. Balik ke yang temen gue tadi yang gue bilang skeptis tadi kan. Iya skeptis benar-benar. Padahal dia nggak sadar kalau teknologi yang dia anggap itu dari negara yang dia suka itu di dalamnya juga ada teknologi yang dibikin oleh anak bangsa. Misalkan seperti Samsung misalnya. Iya. Samsung tuh kan dari negara Korea. Iya, negara Korea Selatan kan. Lu tahu nggak kalau chip yang ada di dalam Samsung itu ada satu chip bikinan orang Indonesia. Oh, baru tahu gue. Namanya itu Sehat Sutarja.
Ya dia bikin microchip. Nama perusahaannya itu Marvel Technology Group, bukan Marvel Universe ya, Marvel Technology Group. Nah dia itu CEO dari yaitu Marvel Technology Group, namanya Sehat Sutarja. Itu cuma salah satu. Lu pernah nonton film Tintin nggak? Tintin atau Transformer 3? Oh, Transformer pernah. Nah itu sebenarnya animator utama itu adalah orang Indonesia. Sebenarnya banyak kok. Sebenarnya banyak orang Indonesia. Yang paling terkenal aja deh, yang menemukan ya sistem sayap pesawat yang menghindari turbulensi yang berlebih. Pasti tahu kan lu kan? Pasti tahu kan semua. Ya almarhum Eyang Habibie itu satu legenda, mantan presiden Indonesia juga yang menurut gue yang gimana ya? Yang berjasa bagi negeri kita dan dunia penerbangan, karena dia menemukan solusi yang sangat penting gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh, beberapa contoh orang-orang yang hebat dari Indonesia. Padahal masih banyak. Ya kebanyakan ya sebagai contoh temen gue tadi, dia ya skeptis aja gitu, nggak mau tahu gitu. Sebenarnya kalau pengen nyari banyak orang Indonesia yang benar-benar berkarya di luar sana gitu. Cinta Laura, Joe Taslim. Iya, Cinta Laura, Joe Taslim, Iko Uwais, Cecep Arif Rahman, segala macam. Apalagi nih ya. Film Mortal Kombat yang baru yang mau rilis nih, yang Sub-Zero-nya. Iya, yang jadi Sub-Zero kan ini si Joe Taslim kan. Nah, itu salah satu bukti kalau Indonesia itu adalah bangsa yang besar, bangsa yang hebat. Cuma masyarakatnya nggak semua, balik lagi nggak semua masyarakatnya. Cuma ada beberapa masyarakat, sebagian masyarakat yang nggak mau tahu gitu. Benar juga ya. Dia cuma mandang ke atas gitu ya, bukan mandang ke atas, dia cuma mandang ke atas, nggak mandang ke belakang gitu. Ke belakang, ke kiri, ke kanan. Ya, dia cuma lihat wah negara itu maju, kapan negara kita bisa maju kayak gitu ya gitu. Padahal dia nggak ngasih kontribusi apa-apa, jangan beri kontribusi, dia malah ngasih skeptisme kepada bangsanya sendiri. Dia pengen dapat hasilnya aja langsung gitu, nggak pengen ngikutin prosesnya. Menurut gue ini pendapat kita masing-masing. Jadi pendapat orang tuh beda-beda. Balik lagi beda-beda. Jadi kalau kalian nggak setuju silahkan komen, koreksi kita di bawah. Kalau kalian punya saran, masukan atau pendapat sendiri, komen juga. Kalau kalian suka sama video ini, like. Kalau nggak suka, dislike. Kalau kalian pengen support kita, silahkan di apa, Kor? Di media sosial kita. Dia share. Ini aneh ya, media sosial sekarang nggak bisa pakai angka gimana sih? Di Facebook ya, G share, G Sahare ya, nggak usah pakai spasi, G Sahare langsung ya. Entah kenapa gue tadinya pengen ngasih nama tuh G32 share gitu, tapi nggak bisa. Iya nggak bisa pakai angka gitu. Terus kalau kalian pengen support kita juga di YouTube, harus apa, Kur? Subscribe gitu. Nomor 1 subscribe. Ya subscribe kalau kalian pengen support ya. Kalau kalian nggak merasa ini penting ya nggak usah. Kita nggak memaksakan. Terus kalau kalian punya masukan tadi komen ya. Terus jangan lupa juga buat bahagia. Terus positif, berpikir positif, karena semua itu berawal dari hal yang positif. Benar. Dan mulailah dulu dari hal yang kecil. Baru kepada hal yang besar. Gue G32, gue Iwan Delano. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Gue ada kata-kata. Apa tuh? Kita jangan berpikir negara memberikan kita sesuatu, tapi pikirlah kita untuk memberikan negara. Benar. Mantap tuh. Janganlah mengharapkan sesuatu dari negara, tapi berikanlah sesuatu kepada negara. Gila, mantap. Lu dapat dari mana tuh? Terngiang-ngiang. Ya pikir dari situs mana gitu ya kan. Ya oke, sampai jumpa di video selanjutnya.